itu tahanan besi nu si bapak ke bawah palit ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Allah. Banjir. Ieu ti tukang ti panai. Ya Allah. Kalau beki badak ya Allah itu jangkungna ya Allah. Banjir bandang menerjang di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Air mengalir deras menerjang Kampung Cibojong dan Pasar Kaler di Desa Balewangi serta Kampung Barukai di Desa Cisurupan. Banjir masuk rumah warga hingga merendam perabotan. Ya Allah, ya abdi di luhur, cing punten lah. Kalau ngajumpali kursi ya Allah. Kumaha ieu abdi ya Allah, ya Rabbi. Usai banjir surut, petugas kepolisian Polsek Cisurupan, anggota TNI, aparat desa setempat dan warga pun bergotong royong membuka saluran air yang tersumbat. Tim gabungan memastikan air dapat kembali mengalir serta membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Petugas pun terus melakukan pemantauan di wilayah rawan banjir guna mengantisipasi potensi kejadian susulan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Anyus melaporkan. Ratusan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, mengungsi di gedung sekolah dasar. Mereka berdesakan di dalam ruangan dan mengeluhkan minimnya perlengkapan tidur. Ratusan warga menempati ruangan SDN 4 Siputurang yang dijadikan posko pengungsian. Sekitar 200 jiwa mengungsi karena rumahnya rusak akibat terkena material lahar dingin maupun guguran awan panas Gunung Semeru. Para pengungsi berdesakan dalam ruangan karena harus berbagi tempat. Kebutuhannya ya tempat tidur, yang buat makan. Satu rumah? Satu rumah saya 6 orang. 6 orang ya? Udah 2 hari ini ya? BPBD Kabupaten Lumajang mencatat lebih dari 1.100 jiwa berada di 11 lokasi pengungsian di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Material lahar erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Material lahar berupa batuan dan pasir juga menimbun bangunan dan akses jalan warga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Seorang pria yang mendaki Gunung Malang di Desa Andung Sari, Bondowoso terjatuh. Beruntung ia ditemukan selamat dengan kondisi mengalami dehidrasi hebat. Usai pencarian selama 1 hari, petugas gabungan akhirnya menemukan seorang pendaki yang terjatuh di Desa Andung Sari, Kecamatan Pakem. Saat ditemukan, sang pendaki dalam kondisi lemas, kedinginan, dan mengalami luka di kaki, tangan, serta dehidrasi berat. Korban diketahui bernama Mukhdar, 35 tahun, yang mengabarkan melalui status aplikasi percakapan jika dirinya jatuh di Gunung Malang. Petugas gabungan langsung evakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali dievakuasi tim SAR. Jenazah ditemukan setelah penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Hari kelima pencarian tim SAR gabungan menemukan 7 jenazah korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Semua korban ditemukan di kedalaman 1 meter. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas. Usai dilakukan pemeriksaan, 5 jenazah yang telah teridentifikasi langsung dimakamkan warga. Sebelumnya sebanyak 700 personil gabungan dan sejumlah relawan dikerahkan untuk mencari korban yang diduga masih tertimbun di bawah material longsor tanah. Untuk memudahkan pencarian, petugas membagi 4 titik pencarian dengan mengerahkan 11 alat berat dan anjing pelacak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Mobil tabrak sepeda motor gara-gara tanah galian drainase di Jalan Cigonewah, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu warga mengevakuasi truk yang terguling ke area persawahan di Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah mobil tiba-tiba oleng di Jalan Cigondewah, Bandung, Jawa Barat. Mobil langsung masuk jalur berlawanan dan menabrak pemotor.
Akibatnya sepeda motor terjatuh dan perempuan yang jadi penumpangnya terjepit tiang pagar sebuah toko. Dari keterangan warga, mobil tersebut diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda plang atau garis pengaman. Kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tersebut terkadang tidak terlihat oleh pengendara. Posisinya gelap, bagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk ciri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya mobil itu pelan. Nah ada motor. Usai kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Belakangan dikabarkan satu orang meninggal dunia sementara rekannya patah tulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Beginilah aksi spontan yang dilakukan warga Lembung, Kabupaten Bangkalan saat berusaha mengevakuasi sebuah truk yang terguling di area persawahan. Dengan menggunakan beberapa tambang, mereka menarik kendaraan besar tersebut agar bisa dinaikkan ke badan jalan lagi. Upaya ini pun berhasil meski seluruh muatannya tumpah ke bawah. Insiden ini terjadi karena truk tersebut tak kuat saat melewati medan jalan yang menanjak. Truk pun berjalan mundur lalu terguling keluar badan jalan. Beruntung pengemudi truk selamat setelah sempat melompat keluar saat kendaraannya sedang berjalan mundur. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tak terima dihentikan saat berkendara motor tanpa helm dan tak menggunakan plat nomor. Seorang pemotor mengamuk dan terlibat cekcok dengan petugas lalu lintas. Viral di media sosial, seorang pria pengendara motor terlibat cekcok dengan anggota Polantas yang tengah mengatur lalu lintas di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pengendara diduga tidak terima saat dihentikan karena melaju tanpa menggunakan helm dan tanpa plat motor. Buntut dari viralnya video, motor yang terlibat pun dibekuk petugas di rumah kontrakannya. Saat digiring dan dimintai keterangan di Mako Polres Maros, pelaku hanya diam dan tampak menyesali perbuatannya. Tidak menggunakan helm, diarahkanlah untuk belok ke kiri. Namun pengendara ini tetap lurus, akhirnya anggota saya menahan, menanyakan helmnya, serta menanyakan surat-suratnya. Terus sementara ditanya, diperiksa kendaraannya tidak menggunakan plat nomor. Pria yang terlibat ini akan disahkan dengan pasal 212 KUHP yang mengatur ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Diduga kurang pengawasan orang tua, jari seorang balita terjepit lubang gayung mandi hingga menangis histeris. Orang tua akhirnya meminta bantuan damkar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon berusaha melepaskan jari bocah yang terjepit lubang gayung. Balita berusia 4 tahun ini terus menangis histeris di pangkuan ibunya. Sementara itu petugas harus ekstra hati-hati membongkar gayung dengan gerinda. Peristiwa terjepitnya jari anak di gagang gayung bermula saat ibunya sedang menyapu halaman. Ia tidak mengetahui anaknya berada di dalam kamar mandi dan menangis kesakitan setelah jari tangannya terjepit lubang gayung. Selang beberapa menit petugas akhirnya berhasil melepas jari bocah itu. Petugas pun mengimbau warga selalu mengawasi buah hatinya saat bermain. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.